Gimana rasanya kamu bisa ada di Jakarta nih? Ya, setelah hinaan dan cercaan dari para netizen, sehingga saya berhasil mendatangi kantor TikTok yang luar biasa ini guys, untuk bertemu dengan para seller-seller. Nah, siapa bilang jualan gue nggak laku? Check out kalian kan, pasti check out kalian. Wadidaw guys, thank you ya guys sudah support Miss Gossip sejauh ini. Wajar aja kalau Miss Gossip ini banyak banget hutang-hutangnya gitu loh. Ayo di-share dulu biar orang tahu ya. Biar orang tuh tahu dulu nih gitu loh. Ya. Yuk di-share dulu ya, sama siapapun di-share ya, biar orang tahu dulu gitu. Karena kenapa? Satu, mungkin dia udah tertekan. Dan dia pun sebenarnya bisa aja menutupi pakai uang dari hasil dia bikin konten tentang Nikita Mirzani. Dan katanya di dugaan saya itu ya, dugaan tuh dia bikin konten itu satu VT itu kalau tembus menghina Nikita Mirzani 1 juta. Kan udah banyak tuh PT-nya ya kan, 10 PT aja udah 10 juta, harusnya melunasi perkakas yang hutang-hutang yang lain. Tetapi beliau tidak pernah punya etikat baik mengembalikan duit orang gitu loh. Jadi kalau menurut saya ya dia memang tidak ada niat baik untuk mengembalikan duit orang. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini kita masuk ke segmennya Miss Gossip ya. Di sini Miss Gossip memecer makin nyinyir katanya guys, dan kabarnya ya Miss Gossip ini diundang oleh TikTok ya, di kantornya TikTok gitu ya, untuk apa ya? Loh, kita lihat bareng-bareng ya videonya seperti apa dari Miss Gossip guys. Wah, parah ya. Kok Miss TikTok ya, maksudnya TikTok kok dukung Miss Gossip ya? Apakah TikTok tidak suka dengan Nikita Mirzani guys? Mungkin kalian punya pendapat. Nah, ini ada beberapa infonya yang harus kita lihat ya beritanya. Semakin hari semakin gencar aja ya penggiringan opini dari pengikutnya Niki Bull. Penggiringan tentang Miss Gossip yang dijemput oleh Polela, penggiringan opini Miss Gossip akan dipidana selama 10 tahun lebih ya. Itu kalian tahu kenapa? Karena pengikut Niki Bull sekarang sedang menutupi bahwa Oki Jelly Drink sebagai dalam kasus pemerasan ini tidak ke publik. Jadi jangan ya sayangnya, karena kasihan Niki Bull di dalam itu sendirian. Setidaknya kalau Oki Jelly Drink terciduk ke dalam, mereka bisa ada teman sayang bisa join lagi ya. Setidaknya ya bisa merasakanlah seperti apa yang dirasakan oleh Niki Bull sayang. Makanya kawal terus kasus ini sampai tuntas. Oki Jelly Drink adalah dalam kasus pemerasan. Kawal terus, jangan sampai kalian tergiring opini oleh pengikut Niki Bull yang mengada-ngadakan Miss Gossip dijemput paksa lah. Waduh, jika pengikut Niki Bull adalah Markus yang luar biasa ataupun hukumnya itu luar biasa, silahkan bebaskan Niki Bull jika bisa. 2 bulan kemana aja nih balon biru? Baru muncul lagi sekarang, baru leluasa lagi buat nge-live sekarang. Kenapa semenjak terdengar dan tersebar welcome home sayang, makasih sayangku itu, kamu redup, kamu diam. Dan sekarang ketika seseorang sudah pindah rutan dari satu rutan ke rutan yang lain, itu kamu merasa lega, merasa bisa bebas live dan muncul kemana-mana. Apakah ini adalah bagian dari skenario kamu untuk menumbalkan seorang ibu tunggal dan kamu bisa lenggang-lenggang kangkung di luar sana, bebas berjualan, begitu? Apakah ini skenario yang kamu buat? Welcome home sayang. Oh, pikirnya netizen udah lupa ya. Netizen yang waras itu menolak lupa kalau ada video berbalon-balon biru
dan ucapan welcome home sayang, juga ucapan makasih sayangku. Netizen menolak lupa kalau ada 3 serangkai tapi nyatanya hanya 1 yang nyangkut, atau emang sengajakah ditumbalin? Netizen yang waras menolak lupa ya balon biru. Jadi jangan pikir kamu sekarang bisa leluasa promo sana promo sini, live sana live sini, lenggang sana lenggang sini, lalu netizen lupa dengan apa yang sudah terjadi. Sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang menjaga aibnya sendiri, bukan yang malah mengada-adakan aib orang lain yang gak ada diada-adain. Akhirnya aib sendiri menguar ke permukaan. Netizen yang waras menolak lupa. Seperti itu ya balon biru. Jadi untuk sekarang bisa sedikit tarik nafas. Mungkin kamu pikir kamu sudah lolos ya dari yang ini. Tapi siap-siap, siapa tahu bentaran lagi ada gebrakan baru. Tidak dipublish. Kalau data MOU itu. Waduh, guys. Ngapa lu Miss Gosip? Ngelamun baik, hidup lu ngapa? Ada masalah apa? Gimana nggak ada masalah guys, mengungkap fakta aja itu susah diterima sama kalangan masyarakat. Padahal itu fakta nyata, apalagi udah lu serang gua. Makanya lu jangan hobinya gosip-gosip aja, banyak yang ibadah, jangan bikin gosip-gosip aja lu hidup lu. Say, itu udah ibadah, ungkapkan kebenaran walaupun itu sulit. Nggak tahu aja sih lu. Lu nggak takut diserang sama netizen gitu hidup lu? Ngapain mesti takut? Netizen itu siapa? Yang ngatur rezeki itu hanya Allah SWT guys. Ya makanya lu jangan hidupnya gosip-gosip aja. Jadi lu mau apa sama gua? Hah? Mau apa lu? Hah? Mau apa lu? Jangan lu gosip ya. Actingnya mendekaku banget. Kita lagi Miss Gosip di Gosip. Pengikutnya ketar-ketir. Iya Kak Nikita Mirzani di jeruji besi. Tapi bentar lagi bebas kok. Nantian ya. Nanti bentar lagi kakak yang di jeruji besi 4 tahun dan denda 750 juta. Dari mana dapat duit 750 juta itu? Jual apa Kak? Jual tanah. Ada tanah kakak. Kak nanti sebelum di jeruji besi itu kerudungnya dicuci dulu ya. Soalnya sampai ke Medan ini loh aroma apa kali sumpah. Kalian tahu bau kambing licin? Kayak gitulah bau kakak ini. Sumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Syahar siap menjadi penasehat hukum Miss Gosip katanya. Waduh. Kembali lagi Bang Syahar menyampaikan tentang Miss Gosip ya. Menyampaikan bahwa apabila Miss Gosip besok atau lusa di dalam sebuah permasalahan apa yang dia ucapkan terhadap Nikita Mirzani, saya siap menjadi penasehat hukumnya. Karena kenapa? Penasehat hukum itu bukan hanya untuk menyelesaikan sebuah persoalan ya, jangan salah rekan-rekan ya. Tetapi sebuah penyampaian terhadap seseorang untuk memberikan hal-hal yang positif di dalam persoalan-persoalan hukum, dan mungkin bisa menjadi sebagai penasehat untuk di mana hukum itu adalah aturan-aturan yang kita sudah tentukan di dalam prosedurnya. Artinya bahwa sadar dengan hukum, sadar dengan perkataan, sadar dengan perbuatan, sadar dengan niat ya. Jadi jangan salah menanggapi bahwa apabila saya ingin menjadi PH daripada Miss Gosip, nanti apabila besok dipersoalkan oleh pihak Nikita Mirzani atau diajukan ke kepolisian atau masuk ke dalam ranah hukum, maka siap menjadi penasehat hukumnya. Artinya bahwa untuk memberikan hal-hal yang positif baik dari segi hukum maupun dari segi perkataan Miss Gosip dan Miss Gosip secara pribadi sendiri ya. Jadi penasehat hukum itu, PH itu bukan hanya sebatas hukum saja yang harus diselesaikan, tetapi juga bagaimana personal yang dilindungi atau bagaimana personal dibimbing untuk sadar dengan hal-hal hukum, baik pidana, perdata maupun
hukum-hukum yang lain. Oke rekan-rekan netizen dan sejawat, salam Bang Sahar Advokat. Bang Sahar pagi ini sedang berkopi-kopi di ketinggian. Nah, intinya Mbak Syahar akan menjadi penasehat hukum ya seandainya Miss Gossip dipidanakan. Berarti beliau mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Miss Gossip gitu ya guys. Menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah benar Dr. Oki yang disebutkan tadi sama Miss Gossip sama Miss siapa tadi yang pertama yang kedua ya? Nah itu dia bilang kalau Dr. Oki terlibat juga ya dalam kasus pemerasan katanya ya, tadi kalian bisa lihat ya di video pertama. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar kalau kalian punya komentar ya. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian ya. See you guys.